Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Jajang. Kali ini kita akan mempelajari Sirah Nabawi atau sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk melengkapi pelajaran seni budaya. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, pada bab ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, adat kebiasaannya. Dan yang ketiga adalah pemerintahannya, sistem pemerintahannya seperti apa. Dan yang berikutnya adalah kondisi keagamaannya. Baik, kita bahas satu persatu. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, ya, itu dalam kondisi kosong dari kepemimpinan atau kenabian. Jadi setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, itu tidak ada kenabian lagi sampai tibanya diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekosongan dari kenabian ini dikenal dengan istilah masa fatrah. Ya, jadi masa fatrah ini adalah masa kekosongan dari kenabian. Nabi Muhammad SAW lahir dari kalangan kaum Quraisy. Ya, beliau itu menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Mekah selama kurun waktu 13 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah, dan di Madinah beliau mendakwahkan Islam selama kurang lebih 10 tahun. Jadi total dakwah beliau itu di Mekah, Madinah dan sekitarnya itu sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baik, kita kembali ke bangsa Arab dulu. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia disebut juga Semenanjung Arabia, sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Nah, jazirah ini atau Semenanjung Arabia ini di dalam peta berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, ya, terletak di sebelah barat daya Asia. Nah, di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Terus di sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Hindia. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Teluk Arab, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Irak dan Syria. Sejarawan Syalabi menyebutkan bentuk geografis Jazirah Arab ini dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu wilayah bagian tengah dan wilayah bagian pinggiran. Nah, wilayah bagian pinggiran itu dikenal dengan istilah bagian maritim atau kelautan. Sementara bagian yang tengah ini terdiri dari gurun dan bukit pasir, serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi. Nah, sehingga di bagian tengah ini hujan tidak banyak turun, sehingga penduduk banyak yang berpindah-pindah hidupnya dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur untuk menghidupi keluarganya, menghidupi ternak, untaknya dan sebagainya. Nah, masyarakat yang cenderung berpindah-pindah ini disebut sebagai masyarakat yang nomaden. Dengan tipologi seperti ini, orang Arab merupakan suatu kelompok yang susah untuk mengembangkan kebudayaan. Kenapa? Karena cenderung berpindah-pindah hidupnya. Sementara itu, Jazirah Arab bagian pinggiran yang merupakan bagian kelautan atau maritim, penduduknya itu tidak berpindah-pindah, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan kebudayaannya. Berbeda dengan Jazirah Arab yang di bagian tengah yang berpindah-pindah. Nah, yang di bagian pinggiran ini menetap hidupnya, sehingga mereka memungkinkan untuk mendirikan kota, mendirikan kerajaan. Nah, sehingga dikenallah di daerah pinggiran Arab ini beberapa kerajaan yang besar, diantaranya adalah
kerajaan Yaman, kerajaan Hijaz. Nah, di wilayah kerajaan Hijaz inilah Islam dilahirkan. Hijaz sebagai tempat kelahiran Islam berbeda dengan daerah yang lainnya di semenanjung Arabia. Ia dapat mempertahankan kemerdekaannya, tidak pernah dijajah dan diduduki oleh negara yang lain. Secara ekonomis, negara ini tergolong negara miskin, sehingga negara lain tidak bergairah untuk menjajahnya. Nah, faktor yang lain ialah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Arab sepakat untuk memelihara dan menjaga dari ancaman dunia luar. Keadaan yang demikian ini sangat mendukung terhadap berkembangnya kebudayaan di kawasan Hijaz. Karena Hijaz ini adalah sebuah tempat yang munculnya atau lahirnya agama besar seperti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah menceritakan bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab cenderung menyembah berhala. Nah, terdapat sekitar kurang lebih 360 patung atau berhala yang mereka sembah. Di antaranya yang terbesar adalah patung Latta, Uzza, dan Manat. Sementara itu di bagian Arab Timur terdapat masyarakat yang menyembah api, menyembah bintang, menyembah langit. Dan ada juga di bagian lain adalah penganut agama Yahudi. Tetapi waktu itu jumlahnya tidak banyak, sebab agama Yahudi itu adalah khusus untuk ras Yahuda saja. Nah, oleh karena itu, kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab seperti itu memiliki peluang yang besar untuk diterima. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang tidak membedakan golongan dan ras. Karena dalam Islam perbedaan seseorang itu ditentukan oleh kualitas ketakwaan kepada Allah atau disebut dengan muttaqin. Nah, muttaqin ini adalah masyarakat kelas 1 di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi zaman ketika itu, zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab itu disebut zaman jahiliyah. Nah, penamaan jahiliyah ini menunjukkan garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru. Yaitu zaman lama adalah zaman sebelum kedatangan Islam, zaman baru adalah zaman setelah Islam datang di tanah Arab. Nah, penduduk tanah Arab dari segi kebangsaan itu terdiri dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaan, pada umumnya ada yang menyembah berhala. Tadi ada yang menyembah api, menyembah bintang, langit. Bahkan ada beberapa yang memeluk agama Yahudi, Nasrani. Nah, Islam datang ke berbagai golongan manusia ini di tanah Arab adalah menjadi rahmat bagi mereka. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa Islam diturunkan di tanah Arab.